Tanpa berlama-lama kita akan melihat langsung bacaan untuk hari ini Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, saya baca. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di mana di Kolose, jelas. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Tema atau judul untuk hari ini saya berikan yang terutama. Dan seperti yang Anda lihat di atasnya ada judul kecil, seri eksposisi kitab Kolose. Eksposisi artinya kita keluarkan hal-hal yang ada di sana. Jadi setiap minggu kita keluarkan apa yang ada di surat Kolose. Coba judul ini kita baca bersama, 1, 2, 3, yang terutama. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita bisa mengawali satu seri yang baru. Kita boleh belajar surat Kolose dan doa kami hanya satu. Sama seperti jemaat Kolose yang semakin kokoh di dalam Kristus, semakin memandang kepada Kristus. Supaya hari ini kami pun bisa belajar hal yang sama. Bahwa di dalam segala hal pandangan kami arahkan kepada Kristus. Yang adalah yang terutama, yang adalah yang terhebat, yang adalah raja di atas segala raja. Yang adalah pahlawan kami semua. Dan juga kami teringat akan Pastor Iwan yang bersama keluarganya masih di luar negeri. Biarlah Engkau yang sertai, Engkau yang jagai kemanapun beliau pergi. Engkau urapi, Engkau pakai dia. Di dalam nama Yesus kita berdoa, semua katakan amin. Saya kurang lebih 1 minggu yang lalu bersama beberapa teman dari gereja. Saya nonton satu film. Dan mungkin kalau saya sebutkan film ini, ada yang bakal tahu judul ini, ada yang bakal tidak tahu. Mungkin ini ada kaitannya dengan usia Anda juga kalau ingat atau nggak ingat. Atau dengan generasi kita. Saya nonton yang namanya Satria Baja Hitam. Coba yang pernah tahu Satria Baja Hitam angkat tangan tinggi-tinggi. Saya pengen tahu. Mungkin separuh, mungkin sebagian besar, cukup banyak orang yang tahu. Tapi Satria Baja Hitam memang sesuatu yang munculnya pertama kali kurang lebih 40 tahun yang lalu. Masuk ke Indonesia, habis itu diulangi terus menerus. Jadi waktu mungkin orang yang hari ini usianya 30-an, juga waktu kecilnya masih nonton itu. Pas saya nonton minggu lalu, nonton ulang, jadi ternyata dibuat Satria Baja Hitam yang baru, yang versi hari ini. Jadi ini orangnya nonton demi nostalgia masa kecilnya. Nah, waktu itu saya buat sebuah survei di Instagram saya. Saya tanya, siapa dari Anda yang besarnya dengan Satria Baja Hitam? Jadi orang bisa klik, saya besarnya dengan itu atau saya tidak besar dengan itu. 2/3 mengatakan saya besarnya dengan itu, 1/3 mengatakan tidak. Dan waktu itu saya ngecek siapa aja yang klik dan saya lihat dari wajah mereka usianya kurang lebih. Memang yang mengatakan mereka besarnya dengan itu kurang lebih generasinya beda 10 sampai belasan tahun. Dibanding mereka yang katakan saya bahkan gak tahu siapa itu Satria Baja Hitam. Ya memang sesuatu yang mungkin kaitannya dengan generasi. Anda mungkin tahu bahwa saya kan dulunya besarnya bukan di Indonesia. Saya besarnya di luar negeri. Sehingga saya gak terlalu fasih dulunya bahasa Indonesia. Saya dulu pikir namanya Satria Bajai Hitam. Jadi seperti bajai yang di Jakarta adalah sepeda bermotor ada 3 roda untuk mengangkut orang. Tapi lama-lama saya baru nangkep, oh ini maksudnya kayak besi, kayak steel, baja hitam. Oke, nangkep. Tapi kenapa ya dulu waktu kita kecil banyak sekali yang senang dengan yang hal-hal seperti itu. Entah itu Satria Baja Hitam, entah itu Ultraman, entah itu hal-hal yang lain. Karena biasa ya yang namanya anak kecil suka dengan yang namanya pahlawan. Seorang yang hebat, seorang yang kita tahu kalau dia ketemu musuh siapapun gak ada yang bisa tahan. Dia pasti menang. Anak kecil suka. Semoga ya dengan kita bertumbuh dewasa kita gak lagi seperti itu. Tapi begitu pula Paulus. Paulus di dalam surat Kolose tujuan dia adalah menunjukkan kepada umat di Kolose begini. Kalau kalian perlu ada seperti pahlawan. Kalau kalian mau mengagungkan satu orang. Kalau kalian merasa harus ada yang hebat. Biarlah orang itu adalah Yesus. Jangan orang lain, jangan tokoh lain. Yesuslah pahlawan di dalam kehidupan kalian. Makanya Paulus begitu tekankan dalam surat Kolose mengenai Yesus adalah yang terutama dan yang paling utama. Gak ada yang lebih hebat. Dia adalah raja. Dia yang mengalahkan iblis. Dia memindahkan kita dari kekuasaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Ke kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kita pengharapan di dalam surga. Dan begitu banyak hal yang lain tentang Yesus. Paulus mau jelaskan di dalam surat Kolose. Jadi gak heran kalau para teolog banyak yang mengatakan kelihatannya dari semua kitab dan semua surat yang ada di Alkitab. Surat Kolose ini yang paling Christ-centered, yang paling Christosentris, yang paling banyak mengagungkan Kristus, yang paling banyak menunjukkan karya Yesus yang luar biasa.
Walaupun cuma singkat 4 pasal, tapi itu tekanannya selalu di sana. Saya akan sedikit berikan latar belakang dari surat Kolose. Surat Kolose Paulus tuliskan waktu dia lagi dalam penjara. Dan kita tahu memang banyak surat yang dia tulis waktu lagi dalam penjara karena dia begitu banyak habiskan waktu di penjara. Bulak-balik Paulus dipenjarakan. Dia beritakan Injil, ada bangsa yang gak senang dipenjarakan. Dia keluar, dia beritakan Injil, ada yang gak senang dia dipenjarakan. Itu yang sering terjadi. Kembali di dalam penjara, ada seorang rekan sekerja dia, seorang hamba Tuhan juga namanya Epafras. Ini semua dijelaskan di dalam surat Kolose juga ya. Epafras ini ternyata datang kepada Paulus karena merasa kasihan. Teman saya Paulus di penjara, dijenguk. Sambil dijenguk dia ceritakan, Paulus saya punya jemaat. Jadi ternyata jemaat Kolose bukan didirikan oleh Paulus. Kalau surat yang lain, Galatia, Efesus, Paulus tulis karena memang dia sendiri yang rintis jemaat itu. Beda dengan Kolose. Jadi Epafras datang ke penjara, jenguk Paulus bilang, kamu tahu jemaat saya yang di Kolose? Nah mereka jemaat yang luar biasa, cinta Tuhan, gak pernah goyah, tapi kasihan. Banyak sekali tekanan. Tekanan karena budaya, karena ternyata kan kerajaan surga budayanya beda dengan apa yang mereka alami. Sehingga begitu banyak tekanan yang mereka harus alami. Tapi sebenarnya mereka jemaat yang luar biasa. Maka Paulus mau tuliskan surat untuk menghibur orang yang di Kolose. Untuk mengatakan saya sangat bangga mendengar ada jemaat yang hebat seperti kalian. Dan tolong jangan tawar hati. Karena kalian punya seorang pahlawan, seorang penolong, seorang yang selalu di pihak kalian. Jadi walaupun ada banyak masalah tapi Tuhan Yesus di pihak kalian. Dan itulah latar belakang kenapa surat Kolose dituliskan. Coba sekarang kita baca lagi. Kolose 1 ayat 3 dan 4. Begini firman Tuhan, Paulus bilang, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Paulus walaupun sebenarnya gak pernah ketemu, gak pernah kenal orang di Kolose, tapi dia punya beban mendoakan umat Tuhan, mendoakan mereka. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Hal yang pertama yang kita belajar di dalam surat Kolose, pasal yang pertama adalah pentingnya mengucap syukur. Coba poin untuk hari ini, poin pertama ditayangkan. Mengucap syukurlah. Coba semua bacakan. 1, 2, 3, mengucap syukurlah. Nah saya mau tanya Anda, saya ingin tahu Anda tahu atau tidak tahu. Kira-kira kapan kita harus ucapkan syukur? Nah ini kan sering dibahas di Alkitab. Apakah Anda hafal? Supaya jika ada yang salah jawab, gak malu ketahuan, kita jawabnya serentak aja ya. Saya hitung sampai 3, semua jawab serentak. Kapan kita harus ucapkan syukur? 1, 2, 3. Setiap saat, 100 poin benar sekali. Itu sering dikatakan di Alkitab. Pertanyaan kedua, untuk apa saja kita perlu ucapkan syukur? 1, 2, 3. Coba lebih sepakat dan lebih keras. Untuk apa saja perlu kita ucapkan syukur? 1, 2, 3. Untuk segala hal, segala sesuatu. Benar, ada banyak ayat seperti itu. Contohnya, Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucap syukurlah senantiasa, always, setiap saat, untuk segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa artinya apa? Ya tiap hari. Kalau mungkin ada anak kecil, belum ngerti apa-apa, kita ajarkan untuk dia harus sikat gigi. Ditanya sikat gigi kapan aja? Kita bilang always, setiap saat, setiap hari. Gak mungkin cuma hari ini, habis itu tunggu 1 minggu, minggu depan lagi, terus bulan depan sikat gigi lagi. Ya enggak, nanti giginya rontok semua. Harus dilakukan konsisten setiap saat, setiap hari. Begitu pula Tuhan rindu setiap hari, bukan seminggu sekali, bulan depan lagi kalau ada sesuatu yang terjadi, baru kita bersyukur. Ya jangan, itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Ucap syukur senantiasa. Satu cerita yang saya ingin bagikan, mungkin kita semua sejak zaman kita di sekolah minggu, kita dengar tentang Daniel di gua singa. Tapi mungkin banyak dari kita sudah lupa latar belakang cerita itu apa. Kok bisa ya sampai Daniel masuk ke gua singa? Dan akhirnya juga gak dimakan oleh singa-singa di sana. Waktu Tuhan menutup mulut singa itu semua. Ceritanya begini, umat Israel kan tinggalnya di Israel, tapi karena mereka nggak taat terus-menerus nggak mau bertobat, Tuhan sudah peringati berkali-kali nggak mau bertobat. Akhirnya Tuhan izinkan mereka diangkut. Diangkut kemana? Ke Babilonia selama 70 tahun. Sekarang umat Israel di Babilonia dalam pembuangan.
Terus ada satu orang namanya Daniel. Roh Allah ada pada dia sehingga bahkan Raja Darius itu siapa? Zaman itu mereka berarti Israel kan diangkut ke Babilonia. Rajanya Darius adalah raja di daerah Persia di Media. Itu adalah seperti waktu itu raja atas segala raja. Jadi bahkan dia sudah taklukkan semua negara lain. Dan zaman itu adalah raja yang paling hebat. Kalau mungkin Anda pernah nonton dokumenter, Anda mungkin pernah nonton film kayak 300. Nah itulah Raja Darius yang dijelaskan di sana. Jadi raja yang begitu hebat, tapi mengangkat Daniel karena Daniel kelihatan pintar dan dia itu punya bakat dan skill dan roh Tuhan ada pada dia. Saking besarnya kerajaan, raja itu punya 120 bawahan raja-raja lain. Jadi kan dia menguasai bangsa ini, bangsa itu, semua bangsa yang dia kuasai harus ada satu wakil raja. Jadi dibilang kamu gak apa-apa tetap raja, tapi kamu harus tunduk kepada apa yang saya sudah tetapkan. Jadi saya raja di atas kalian raja. Makanya keluarnya dulu raja di atas skala raja. Dan itulah Darius. Di atas 120 wakil raja yang ada, Raja Darius tetapkan 3 orang yang lebih tinggi lagi. Yang menjagai, membawahi semua wakil raja itu. Salah satunya Daniel. Dan bahkan dari 3 petinggi itu yang membawahi semua 120 wakil raja, Daniel dikatakan adalah yang paling tinggi dari semuanya. Sekarang bayangkan kalau Anda pernah nonton film 300 dan sebagainya, ternyata satu orang yang mengatur semuanya di atasnya adalah Daniel. Dan sekarang 120 wakil raja itu gak senang sama Daniel. Mereka gak senang bukan karena Daniel kerjanya gak benar, karena dia jahat dan seterusnya, enggak. Sangkin dia kerjanya dengan benar, mereka iri aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Anda dalam pekerjaan Anda atau dimanapun Anda tinggal, Anda memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Anda bekerja dengan benar, dan ada yang gak senang, ada yang fitnah, ada yang gosip, biasa aja. Itu hal yang normal yang bisa terjadi. Ada orang yang iri, iblis pun gak pernah mau diam kalau anak Tuhan itu dipakai. Jadi mungkin kalau kita bekerja dengan gak benar dan ada masalah, itu namanya salah kita sendiri. Tapi kita bekerja, kita berikan yang terbaik, tetap ada yang gak senang, itu sudah pasti akan terjadi. Dan kita harus belajar mengatakan, aku rapopo. Benar? Aku rapopo, aku gak apa-apa. Karena walaupun semua melawan saya, Tuhan tetap di pihak saya. Dia adalah pahlawan saya, kalau dia di pihakku, yang lainnya gak menjadi penting. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. 120 wakil raja dari seluruh daerah yang dikuasai oleh Darius gak senang sama Daniel. Sehingga mereka katakan, oke, kita harus cari celah supaya Daniel ini bisa diturunkan. Mereka selidiki, akhirnya ada satu keputusan. Daniel ini gak ada celah sama sekali, orangnya terlalu baik. Ya apa caranya kita turunkan dia? Mereka punya ide, mereka datang pada Raja Darius, mereka bilang, Raja Darius kita punya ide yang bagus. Gimana kalau untuk 30 hari ke depan dikeluarkan titah bahwa gak ada satu pun yang boleh berseru atau memuji nama lain daripada nama Raja Darius. Raja Darius pikir ide yang bagus, dikeluarkan titahnya. 30 hari ke depan gak boleh kalau ada yang melakukan akan dilempar ke gua singa. Karena kenapa? 120 raja tahu Daniel itu suka berdoa kepada Allahnya. Dan pada saat Daniel mendengar titah itu dikeluarkan, ada satu ayat di Daniel 6 menarik sekali, dikatakan Daniel seperti kebiasaannya, seperti yang dia biasa lakukan, dia tetap aja ke kamarnya, dia berlutut dan sehari 3 kali dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dia memuji Tuhan, tapi di bahasa asli dikatakan bahwa dia mengucapkan syukur kepada Tuhan sehari 3 kali. Wakil raja sudah siap semua dan pada saat jam doanya Daniel, mereka masuk kamarnya, ketahuan dia memuji dan menyembah seorang Tuhan lain, seorang raja yang bukan namanya Raja Darius. Daniel dibawa kepada raja dan mereka katakan, loh ini Daniel kita ketemu, memuji Tuhan lain. Terus Raja Darius itu sangat sedih. Karena dia gak mau sampai melemparkan Daniel ke gua singa. Dan dia menyesal dan dikatakan dia masih berusaha seharian supaya gimana Daniel itu gak usah dihukum. 120 wakil raja katakan, lo Raja Darius belum pernah lo satu kali pun sampai titah engkau gak dijalankan. Harus dijalankan. Akhirnya dijalankan. Darius dengan sedih hati lemparkan Daniel ke dalam gua singa. Dijelaskan di Alkitab semalaman dia gak bisa tidur. Barusan pagi fajar masih fajar dia pergi ke gua singa lagi, Raja Darius sendiri. Dan dia tanya, dia teriak ke dalam gua singa. Daniel, apakah Allah engkau mampu untuk selamatkan engkau? Daniel jawab dari dalam, iya saya baik-baik saja karena Tuhan sudah menjaga saya dari singa-singa ini. Guanya dibuka, Danielnya dikeluarkan, Raja Darius begitu bergembira. Malah Raja Darius memasukkan seluruh 120 wakil raja.
Dan mereka semua dimakan oleh singa dan Daniel sendiri yang selamat. Dan yang luar biasa di kisah itu penutupnya ayat terakhir begini. Raja Darius mengeluarkan titah bahwa semua harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Yang mampu menyelamatkan Daniel, gak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Bayangkan di waktu itu seluruh orang di sana harus mendengar sebuah kesaksian bahwa gak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Keadaan yang begitu buruk Tuhan bisa putar balikan demi kebaikan. Tapi kenapa saya sampaikan cerita ini? Sebenarnya inti saya cuma satu. Waktu Daniel mendengar, dikeluarkanlah titah, gak boleh memuji atau menyembah siapapun selain Raja Darius. Kalau enggak dilempar ke dalam gua singa, apa responnya Daniel? Apakah bersungut-sungut? Apakah dia marah-marah? Apakah dia sedih? Apakah dia katakan, kenapa saya alami tekanan ini? Enggak. Dikatakan seperti biasanya yang dia lakukan, dia masuk ke dalam kamarnya sehari 3 kali, dia berdoa dan tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada masalah pun, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Bukan cuma dalam hal-hal yang baik. Semua yang setuju katakan amin. Ada sebuah kisah petani Tionghoa. Mungkin sebagian besar pernah dengar kisah ini. Jadi ada seorang petani di Tionghoa dan dia sudah tua. Dia punya kuda. Satu saat kudanya melarikan diri. Akhirnya tetangga-tetangga petani datang kepada petani ini mengatakan, aduh sial sekali ya hidupmu. Sampai kudamu yang begitu mahal dan berharga melarikan diri. Terus si petani itu mengatakan, maybe, mungkin hidup saya sial, mungkin tidak sial. Keesokan harinya kuda yang melarikan diri ternyata kembali membawa banyak kuda liar lainnya. Terus jadi akhirnya awalnya satu kuda yang melarikan diri malah kembalinya banyak. Sekarang tetangga-tetangga petani datang lagi kepada petani mengatakan, wow hidupmu sangat diberkati ya, hoki ya, kamu beruntung ya. Apa jawab si petani tua ini? Maybe, mungkin beruntung, mungkin tidak beruntung. Keesokan harinya, anak dari si petani tua ini coba untuk naik salah satu kuda liar ini. Waktu dia mau naik malah jatuh kakinya sampai patah. Kira-kira apa yang terjadi? Para tetangga dari petani ini datang kembali ke petani ini mengatakan, wah hidupmu sia sekali ya, sampai anakmu satu-satunya kakinya patah. Terus si petani jawab seperti biasanya, maybe, mungkin sial, mungkin tidak. Keesokan harinya, ternyata memang di daerah itu ada perang. Sekarang dari militeri datang ke setiap desa untuk merekrut, untuk ambil orang-orang yang masih muda supaya harus diwajibkan ikut perang. Semua anak-anak mereka diikutkan, kecuali anaknya si petani. Karena kemarinnya jatuh dari kuda, kakinya patah, gak mungkin bisa perang juga. Para tetangga datang kepada petani ini mengatakan, wah untung sekali ya hidupmu. Dan kira-kira apa jawaban si petani? Mungkin beruntung, mungkin tidak beruntung. Tapi saya mau sampaikan di sini, dia atau mereka ya, para tetangga, mereka selalu mengukur keberuntungan, mereka selalu mengukur kesialan. Dari situasi yang terjadi setiap hari, ternyata tiap harinya naik turun, berubah. Sedangkan Anda dan saya, kita anak Tuhan, kita punya sesuatu yang lebih pasti. Saya mau katakan apapun yang kita alami, janji firman Tuhan adalah begini. Bahwa bukan cuma mungkin, bukan maybe, tapi pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah. Kalau Anda mengasihi Tuhan, apapun yang Anda alami, walaupun kadang-kadang ada situasi gak enak, ada situasi buruk, ada masa sukar, ada badai hidup, bisa terjadi gak apa. Tapi itu pun demi kebaikan. Syaratnya cuma satu, Anda mengasihi Tuhan. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, apapun terjadi, Anda bisa tahu bahwa akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya ternyata ini toh masuk ke dalam kehendak Tuhan. Saya tahu saya ini mengasihi Tuhan. Saya harap Anda merasakan hal yang sama, Anda merasa Anda mengasihi Tuhan. Jadi kalau sesuatu terjadi mungkin di luar dugaan Anda. Di mana mungkin Anda berpikir, Tuhan kok bisa ini diizinkan dalam hidup saya. Bukannya seharusnya gak perlu. Justru di sana kita harus belajar untuk mengatakan, Tuhan saya tetap bersyukur kepada Engkau. Karena saya mengerti bahwa apapun yang terjadi, Engkau di pihak saya. Dan apapun yang Engkau izinkan adalah untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Jadi Tuhan saya mau belajar setiap saat saya bersyukur kepada Engkau untuk segala sesuatu. Dan mungkin baru 3 hari ke depan. Atau bisa juga 3 minggu ke depan, 3 bulan ke depan. Atau 3 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Mungkin di sana saya baru akan mengerti kenapa Tuhan sempat izinkan hal ini dalam hidup saya.
Mungkin setelah itu waktu saya lihat ke belakang, setelah sekian lama waktunya sudah berlalu, saya baru bisa katakan, ternyata Tuhan izinkan itu. Gara-gara itu hari ini saya jadi berhasil. Gara-gara itu hari ini saya berubah. Gara-gara itu hari ini saya bertobat. Gara-gara itu saya akhirnya sadar. Gara-gara itu akhirnya karakter saya bisa lebih baik. Gara-gara itu saya bukan pemarah lagi. Gara-gara itu saya belajar mengasihi orang lain. Banyak hal yang memang kita nggak mengerti pada saat kita lagi alami. Cukup kita imani saja bahwa Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi semua yang setuju katakan amin. Jadi apakah kita ucapkan syukur kepada Tuhan senantiasa, setiap saat, setiap hari. Jadi jangan cuma berdoa, selalu berdoanya cuma kayak Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan lancarkan usaha saya. Berkati A, B, C, D, berkati keluarga saya, semuanya, pekerjaan saya, rumah saya, semuanya. Jadi permintaan kita kepada Tuhan cuma berkat, pertolongan. Lama-lama Tuhan juga malas dengar. Walaupun saya yakin Tuhan memang gak pernah malas dengar sih. Tapi intinya apa? Tuhan juga ingin sekali mendengar pujian dari kita anak-anaknya. Jadi aplikasi dari mengucap syukur setiap saat apa? Belajarlah memberikan syukur kepada Tuhan dalam doa Anda. Tapi bukan cuma dalam doa, ucapan syukur juga kelihatan dari gaya hidup Anda sehari-hari. Apakah Anda seorang yang banyak mengeluh? Atau apakah Anda seorang yang banyak bergembira? Saya yakin orang-orang yang dekat dengan Anda, keluarga Anda, teman Anda, orang-orang di kantor Anda, kalau mereka menilai Anda dan Anda tanya kepada mereka, Anda langsung tahu. Apakah Anda termasuk orang yang lebih kelihatannya mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, atau sedikit-sedikit bergembira dan apapun yang terjadi, kelihatan sukacita Tuhan ada padamu. Itulah kelihatan dari gaya hidup yang bersyukur. Kita lanjut, Kolose 1 tetap di ayat 3 dan 4, tapi ada bagian lain yang ingin saya tekankan. Kita akan lihat kembali Kolose 1 ayat 3 sampai 4. Oke. Kolose 1 ayat 3 4 yang warna kuningnya di bagian akhir ayat untuk tim multimedia. Kolose 1 ayat 3 sampai 4. Kita di sini belajar sabar bersama ya. Oke, ada satu slide lagi yang warna kuningnya di bagian akhir ayat. Di semua orang kudus. Oke, baik ya. Saya akan bacakan begini. Jadi ini memang ayatnya sama seperti yang kita baca tadi, tapi kali ini beda penekanan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, kalimat ini sering sekali keluar di Perjanjian Baru, bahwa ternyata Anda dan saya disebut oleh Paulus semua orang kudus. Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Surat Kolose, pasal yang pertama mengingatkan kita semua bahwa kita semua adalah orang-orang kudus. Boleh tayangkan poin yang berikut? Poin yang kedua untuk hari ini. Kita adalah orang kudus, supaya kita nggak lupa kita akan bacakan bersama. 1, 2, 3, kita adalah orang kudus. Mungkin ada yang mengatakan atau berpikir, loh saya ini orang penuh kekurangan. Saya ini adalah orang yang sering jatuh bangun, masih belum rajin berdoa, masih banyak hal yang saya lakukan yang saya tahu gak menyenangkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan sebutkan saya orang kudus. Dan bukannya Paulus sendiri, waktu dia cerita tentang hidupnya, Paulus mengatakan, saya ini adalah orang berdosa. Bahkan di antara semua orang berdosa, saya yang paling berdosa. Dan benar memang Paulus itu mengatakan hal itu tentang dirinya sendiri. Sehingga ini merupakan sebuah paradoks, sebuah hal yang kelihatannya bertentangan padahal bukan bertentangan. Coba saya jelaskan. Memang Paulus waktu dia bertobat, pada saat itu juga dinyatakan oleh Tuhan kudus karena dilayakkan oleh darah Yesus. Jadi memang kekudusan kita adalah sebuah posisi. Tapi di saat yang bersamaan, Alkitab juga bicara tentang kekudusan yang progresif, yang semakin bertumbuh. Artinya kita semakin belajar apa yang menyenangkan Tuhan. Dan semakin waktu Paulus belajar apa yang menyenangkan Tuhan, dan dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipakai Tuhan, harusnya kan kelihatannya seakan-akan semakin kudus, dalam artian semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Justru di sana dia katakan, saya orang yang paling hina, saya orang yang paling berdosa. Kok bisa? Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia mengerti kekurangannya. Semakin dia dekat dengan Tuhan dan melihat Tuhan yang begitu indah, dia melihat saya begitu ada banyak kekurangannya. Dan itu juga ada hal yang bagusnya di balik itu. Karena itu menunjukkan kita selalu rendah hati. Kita gak pernah akan katakan, walaupun sudah hebat dan dipakai Tuhan luar biasa, saya lebih baik daripada orang lain, saya lebih baik dari itu.
Walaupun Paulus lebih baik, tapi dia nggak mau katakan itu. Karena akhirnya kita nggak akan beda dengan seorang Farisi yang mengatakan, saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin banyak hal. Malah Tuhan katakan, kau itu cuma sombong doang. Karena kenyataannya semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin sadar, saya pun orang yang berdosa, penuh kekurangan. Dan itu benar, Paulus menyatakan itu. Tapi itu bukan identitasnya Paulus. Paulus cuma sadar kekurangannya. Tapi identitasnya Paulus adalah, dia adalah orang kudus. Dan Anda juga adalah orang kudus. Kalau saya berikan contoh, siapa yang dalam tahun ini pernah berbohong paling gak 1 kali? Gak usah angkat tangannya, biar amannya, gak usah angkat tangan. Paling gak pernah berbohong 1 kali tahun ini. Saya yakin tanpa kecuali kita semua ya pernah. Entah itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kalau Anda pernah berbohong tahun ini minimal 1 kali, apakah Anda rela Anda disebut Anda itu pembohong? Ya enggak. Identitas Anda walaupun pernah melakukan, identitas Anda bukan seorang pembohong. Dan kita walaupun kita bisa berdosa, tapi identitas kita bukan orang berdosa. Identitas kita adalah orang yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gak heran Paulus dalam menyebut jemaatnya kurang lebih 40 kali dalam Alkitab kita baca. Disebutkan mereka orang-orang kudus, orang-orang kudus, orang-orang kudus. Bahkan orang yang dia lagi marahi karena melakukan kesalahan, dia tetap katakan orang-orang kudus. Anda dan saya adalah orang-orang kudus. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi mungkin tetap ada orang mengatakan, loh tapi saya ini beda loh sama jemaat lain. Saya beda loh sama orang lain yang ke gereja. Saya ini lebih buruk. Saya ini memang gak layak. Saya itu memang lebih gak rajin gereja. Saya ini lebih banyak kesalahannya. Saya lebih banyak dosanya. Mungkin orang lain bisa dianggap orang kudus. Tapi saya ini gak bisa. Bahkan saya masih bergumul dengan dosa. Saya mau katakan Anda masih bergumul dengan dosa. Itu artinya apa? Itu artinya Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Dan Roh Kudus lagi membantu Anda untuk berubah. Karena orang yang tidak kenal Tuhan, dia gak pernah akan bergumul dengan dosa. Anda bergumul dengan dosa justru menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam diri Anda dan bahwa darah Yesus menyucikan Anda. Itu justru menunjukkan bahwa Anda seorang yang dikuduskan oleh Tuhan. Aku ingin bacakan sebuah quote dikatakan oleh Paul Washer, seorang pendeta di Amerika. Saya sering kutip hamba Tuhan ini, dia katakan begini. Saya baca dulu Inggrisnya, nanti saya baca terjemahannya. I want to tell you something. I want to make it very clear. Don't listen to your heart. Listen to the word of God. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu dan memperjelas. Jangan dengarkan hatimu. Dengarkanlah firman Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Iblis mungkin sering berbisik di dalam hati kita. Makanya Alkitab juga katakan, iblis itu pembohong, dia mendakwa, dia menipu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan kehidupan, bahkan kehidupan dalam skala kelimpahan. Adalah hal yang sangat wajar bahwa iblis selalu mau menipu kita dan merantai kita dengan merasa bersalah sehingga kita merasa saya nggak layak, saya nggak bisa beribadah, saya nggak bisa ikut ini, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Dan akhirnya hidupnya selalu seperti dirantai. Dan akhirnya hati kita merasa saya nggak layak. Tapi jangan dengarkan hati kita, karena hati kita bisa menipu. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati sangat licik. Hati kita sangat licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Tiba-tiba bisa merasa begini, tiba-tiba bisa merasa begitu. Tapi itu cuma perasaan saja yang bisa menipu. Yang lebih penting apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, Anda seorang yang dikasihi Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Dan Anda adalah orang yang kudus di mata Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kisah yang terjadi di Alkitab. Mengenai hidup Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 3 gak usah dibuka. Tapi di sana Yesus disuruh oleh Bapa yang di surga untuk pergi ke sungai Yordan untuk memberikan dirinya dibaptis. Yesus sudah pergi ke sungai Yordan, ketemu dengan Yohanes Pembaptis, mengatakan, Yohanes Pembaptis, tolong baptis saya. Yohanes Pembaptis menjawab, Yesus saya baptis engkau, saya ini gak layak loh. Bahkan membuka kasut engkau aja, saya ini gak layak. Yesus bilang enggak. Ini harus terjadi supaya kehendak Bapa di surga tergenapi. Akhirnya Yesus dibaptis di sungai Yordan. Setelah itu dalam ayat yang terakhir di dalam Matius pasal 3. Keluarlah satu ayat yang mengatakan surga terbuka, merpati turun ke atas Yesus dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku, kepadanya saya sangat berkenan. Jadi Bapa di surga lagi mengatakan tentang Tuhan Yesus, ini anak saya berkenan atas dia. Jadi ada tiba-tiba kayak mujizat yang terjadi, suara dari surga keluar. Langsung lanjut satu ayat sudah berpindah pasal.
Ayat berikutnya sudah pasal 4. Di pasal 4 dikatakan Yesus oleh Roh Kudus dituntun masuk ke padang gurun untuk dicobai iblis selama 40 hari. Jadi dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Akhirnya dia lapar. Pada saat hari ke-40 waktu dia lapar selesai puasanya, iblis ambil waktu yang terbaik untuk datang mencoba Yesus. Pas dia paling lapar, setelah 40 hari gak makan sama sekali. Iblis datang kepada Yesus, katakan, Yesus, jika engkau anak Allah, coba perintahkan kepada batu ini untuk menjadi roti supaya engkau beroleh makan. Sekarang bayangkan, satu ayat sebelumnya, barusan jelas-jelas ada suara dari surga. Bapa mengatakan, inilah anakku. Bahkan saya berkenan, inilah anakku. Ayat berikutnya iblis katakan, jika engkau anak Allah. Loh, barusan ada firman Tuhan, ini anakku. Iblis katakan, jika engkau anak Allah. Dan begitu sering hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan sesuatu atas kita. Kita berharga, kita bisa berkemenangan, kita bisa bebas, kita orang kudus. Tapi iblis datang untuk menipu kita. Seakan-akan semua firman Tuhan itu gak ada. Yesus pun alami. Suara dari surga, ini anakku. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, buktikan dulu. Buktikan biar batu ini jadi roti. Yesus jawab, karena Yesus gak peduli dengan apa yang iblis katakan. Yesus bilang, ada tertulis, kita bukan cuma makan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa kita yang di surga. Mungkin hari ini Anda mendengar suara dakwaan yang sama seperti yang Yesus dengarkan. Makanya penting sekali, jangan dengarkan suara hatimu, jangan dengarkan bisikan iblis. Tapi ketahuilah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, engkau sangat berharga di mata Dia. Bahkan kalau yang lebih menarik lagi, kita melihat suara dari surga itu keluarnya kapan? Sebelum Yesus mulai pelayanan. Sebelum Yesus menyembuhkan satu orang, sebelum Yesus sampaikan satu khotbah, sebelum Yesus melakukan satu hal mujizat pun, suara dari surga sudah mengatakan, saya berkenan. Mungkin Anda mengatakan hari ini, saya belum banyak berbuat untuk Tuhan. Saya belum mulai melayani. Saya belum A, B, C, banyak hal yang saya belum lakukan. Tuhan sudah berkenan dengan Anda percaya kepada Dia. Tinggal bagaimana hari ini, hari demi hari, kita bisa semakin bertumbuh dalam Dia dan semakin dipakai oleh Dia. Tapi kalau saya rangkum apa yang kita sudah belajar hari ini, 2 poin. Poin yang pertama adalah surat Kolose pasal 1 mengingatkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan senantiasa. Dan yang kedua, kita adalah orang kudus. Jadi jangan dengarkan suara hati, dengarkan perkataan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur untuk firman Engkau kepada orang-orang yang di Kolose. Menunjukkan Yesus, Engkaulah pahlawan kami. Ada begitu banyak masalah dan tantangan, tapi Engkau di pihak kami akan baik-baik saja. Ada badai yang bisa terjadi, tapi tetap kami tahu pada akhirnya semua baik. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa ucapkan syukur. Tuhan selalu menolong kita dalam segala sesuatu. Dan juga Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa walaupun kami manusia yang penuh kekurangan, bisa jatuh, bisa melakukan kesalahan, tapi Engkau memandang kami, Engkau mengatakan kami layak. Dan bahkan kami adalah orang-orang kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau yang terlalu besar. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.